Kita akan membahas topik inovasi, entrepreneurship, dan creativity ya. Baik, tentang inovasi mungkin sudah pernah kita singgung sebelumnya ya. Kita akan lebih dalam melihat bagaimana posisi dari inovasi, entrepreneurship, dan creativity ini di dalam organisasi ya. Sejauh mana dia berpengaruh kepada efektivitas organisasi ya. Meningkatkan value creation, dan lebih jauh lagi ya, bagaimana bisa membawa perubahan yang positif. Jadi change di sini, perubahan di sini ya, artinya bagaimana organisasi itu bisa survive ya, bisa tumbuh, bisa berkembang di dalam life cycle-nya ya, di dalam daur hidupnya yang sudah kita bahas, bertransformasi ya secara baik. Oke. Kita lihat nanti ini LO-nya. Nah, baik, kita ke definisi dulu ya. Innovation. Jadi innovation itu adalah proses di mana atau proses dengan inovasi ya. Barang atau jasa atau sistem produksi, bisa juga sistem operasi ya. Itu bisa dikembangkan. Jadi inovasi itu mengembangkan yang namanya bisa sebuah proses untuk mengembangkan apa? Barang dan jasa atau juga sistem produksinya. Kalau di jasa namanya sistem operasi ya. Kalau sistem produksi biasanya dia menghasilkan physical goods ya, ada barang fisiknya. Tapi kalau disebut sistem operasi itu luas ya. Jadi jasa bisa masuk di dalamnya yang menghasilkan intangible product, itu misalnya service atau jasa. Nah, inovasi ini teman-teman, dengan inovasi kita bisa memberikan respon yang lebih baik ya terhadap kebutuhan pelanggan, customer. Ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan, banyak sekali perusahaan-perusahaan ya yang berinvestasi sangat besar di dalam inovasi ya. Tujuannya apa? Untuk merespon kebutuhan pelanggan. Jadi inovasi itu sebuah proses ya yang dilakukan oleh sebuah organisasi, bisa ya, bahkan individu pun bisa melakukan inovasi. Nah, jangan lupa nih kaitannya dengan customer needs ya. Ada customer needs di situ. Jadi customer needs ini adalah motifnya ya. Bagaimana merespons, better response tuh ya, better response di situ. Nah, kita lihat di sini. Setelah paham definisi inovasi ya, sebuah proses yang bisa mengembangkan produk atau jasa atau sistemnya di dalam organisasi, terutama sistem produksi ya atau sistem operasi, sehingga bisa memberikan respon yang lebih baik kepada pelanggan. Kita paham itu definisi dari inovasi. Nah, sekarang kita lihat tipe atau jenis dari inovasi ya, teman-teman ya. Jadi di sini ada yang disebut dengan perubahan secara teknologi ya, atau perubahan technological ya, yang disebut dengan quantum technological change. Jadi inovasi itu bisa berbasiskan teknologi, dan biasanya dengan penggunaan teknologi ya. Jadi inovasi yang dilakukan dengan menggunakan teknologi itu biasanya dia perubahannya relatif revolusioner ya. Jadi bisa kita sebut sebagai perubahan revolusioner. Kemarin kita sudah bahas ya. Ada perubahan revolusi, secara revolusi ada evolusi. Nah, dengan teknologi biasanya dia perubahannya itu cenderung ke revolusi. Makanya disebutnya kuantum di sini. Quantum technological change. Perubahan teknologi secara kuantum ya. Kuantum itu kan lompatan ya. Jadi jumlahnya besar perubahannya ya, kuantitasnya besar, kuantum, kuantitas ya. Jadi
sangat signifikan lah secara apa namanya, jumlah yang dirubahnya, aspek yang dirubahnya. Nah, biasa di sini disebutnya shifting, di sini pergeseran ya secara fundamental, secara mendasar, tetapi agak jarang memang terjadi. Kalau dalam sebuah organisasi itu mungkin terjadinya beberapa kali saja atau bahkan cuma sekali, biasanya perubahan yang sangat mendasar ini. Ya, yang disebut quantum technological change. Nah, biasanya itu faktor pendorongnya adalah perubahan di teknologi ya. Nah, merevolusi lah itu. Revolutionize ya. Merevolusi apa? Produk atau cara bagaimana barang atau jasa itu dihasilkan ya. Kalau teman-teman lihat dulu misalnya ketika revolusi industri terjadi ya, dibuat apa tuh? Ditemukan steam mesin ya, mesin uap ya. Nah, itu merubah cara manusia, waktu itu masyarakat Eropa lah ya, terutama di Inggris, karena kan ditemukan di Inggris, James Watt ya penemunya. Itu cara bagaimana barang diproduksi ya, dihasilkan itu berubah total ya enggak? Yang semula mungkin lebih banyak manual ya, menggunakan tenaga manusia, berubah menjadi menggunakan tenaga mesin ya, dengan mesin tadi. Sehingga apa dampaknya? Dampaknya adalah sistem kerjanya pun berubah gitu. Sistem kerja berubah. Ya. Nah, ini sangat fundamental dan revolusioner ya. Jadi perubahannya sangat. Dan kemudian muncullah istilah misalnya mass production ya enggak, produksi massal. Kenapa? Karena sekarang dengan menggunakan mesin ya bisa dihasilkan barang dalam jumlah yang sangat besar ya. Jadi quantum innovation itu inovasi kuantum ya. Perubahannya ya di sini atau perbaikannya itu sangat mendasar dan besar ya. Jadi produk yang baru atau sistem operasi yang baru ya, itu bisa tercipta. Oke. Jadi di sini dengan inovasi kuantum akan menghasilkan apa? Perubahan yang sangat besar di sini, major changes ya terhadap lingkungan. Ya, lingkungan itu perubahan di sini bisa positif, bisa negatif ya. Sebagaimana teman-teman lihat bagaimana sekarang climate change ya enggak? Efek terhadap iklim, cuaca ya. Terhadap ketersediaan air bersih, kontaminasi lingkungan ya, tanah, air, udara, segala macam itu kan perubahan ya semua. Tapi juga bisa berarti positif ya. Perubahan di sini adalah misalnya bermunculanlah banyak inovasi-inovasi enggak, produk-produk baru. Contoh di dunia IT ya enggak, teman-teman. Dengan ditemukan teknologi IT yang sedemikian cepat, kita sekarang bisa menikmati produk-produk teknologi IT yang lebih mudah. Internet ya enggak, internet sangat memudahkan kita untuk beraktivitas ya, berbisnis dan sebagainya. HP juga sama ya, HP smartphone dulunya mungkin mahal ya enggak, orang nggak bisa beli semuanya, tapi sekarang menjadi barang yang sangat semua orang pasti punya, bahkan ada yang lebih dari satu punyanya ya. Nah, ini perubahan lah dalam yang dirubah oleh teknologi. Nah, kalau yang tadi quantum innovation ya, secara kuantum melompat gitu ya. Kalau ada satu lagi incremental nih, lawannya ya. Incremental technological change, perubahan teknologi yang secara pelan-pelan lah. Pertambahannya itu sedikit demi sedikit gitu. Jadi perubahannya itu secara continual refinement, perbaikan secara continue dengan dasarnya yang sama. Jadi tidak merubah secara mendasar seperti tadi ya. Kalau tadi kan yang semula manual langsung mesin, nah berubah kan. Kalau ini enggak, base teknologinya sama ya. Misalnya base teknologinya apa? Misalnya
motor atau mobil ya dengan cc atau motor lah terutama, teman-teman mungkin lebih banyak melihat perkembangannya ya. Cc dari motor itu kan berkembang ya nggak teman-teman ya, cc-nya ada yang kecil ada yang besar. Nah itu semua kan incremental atau ditemukan teknologi. Dulu mungkin karburator, sekarang injeksi. Nah itu ya, itu perubahannya, tapi base teknologinya sama gitu ya. Kemudian apalagi dulu mungkin materialnya sangat berat ya, kemudian ditemukan teknologi baru, bisa dicampur mungkin, atau ditemukan material baru yang lebih baik ya. Nah kemudian sekarang bobot dari kendaraan baik sepeda motor atau mobil misalnya itu menjadi lebih ringan ya, dibanding dulu kan mungkin berat-berat ya. Itu incremental innovation. Jadi ada inovasi, perbaikan dari keadaan sebelumnya ya, secara sedikit demi sedikit gitu. Nah, jadi di sini disampaikan bahwa siklus teknologi ya. Jadi yang quantum innovation itu terjadinya sangat jarang ya. Jarang terjadi. Nah, kenapa? Karena akan menciptakan yang namanya technological discontinuity. Jadi si quantum innovation itu dia memutus hubungan dengan teknologi yang lama. Ya, jadi yang baru ini dia benar-benar karena dia lompatan ya, berarti dia memutus hubungan dengan teknologi sebelumnya ya. Ya, contoh dengan kehadiran mobile phone kan. Mobile phone itu kan dia revolusioner ya enggak? Dia quantum innovation. Ya, yang sebelumnya kita telepon pakai kabel ya enggak? Pakai kabel, hanya bisa di rumah ya enggak? Kita keluar ketika kita mobile, makanya disebut mobile phone ya. Karena kita bergerak keluar gitu ya. Tidak harus berada di rumah, kita bisa telepon. Mungkin dulu juga ada ya telepon umum yang mungkin teman-teman nggak ngalamin ya. Telepon umum yang di jalan-jalan tuh suka ada ya. Nah itu kita bisa juga keluar dapat itu, tapi kan harus di situ gitu loh. Kalau sekarang kan mobile, dimanapun kita berada kita bisa berkomunikasi. Nah itu revolusioner. Jadi technological discontinuity. Discontinue ini bisa jadi ya pesawat telepon yang di rumah itu ya, yang dial itu ya, kabel atau wire pakai kabel gitu ya, itu bisa jadi nanti discontinued ya, bisa jadi gitu ya. Kemudian apalagi yang discontinue dengan ditemukannya mesin uap ya. Kalau orang dulu mungkin untuk menggerakkan turbin ya, atau menggerakkan kincir itu harus pakai keledai ya nggak, atau sapi atau kerbau ya, atau kuda gitu ya. Tapi sekarang dengan adanya generator ya, pengembangan dari mesin uap, maka kemudian tidak dibutuhkan itu lagi, discontinue itu sudah ya. Mobil dulu ditarik pakai bukan mobil sih, namanya kereta kuda ya, kereta ditarik sama kuda. Kudanya udah nggak digunakan lagi karena ada mesin. Namanya satuan mesin juga horsepower ya nggak? Horsepower, kekuatan daya dorongnya itu disebutnya horsepower, karena diambil dari kuda yang dulu pernah dipakai untuk sebagai powernya ya nggak? Powernya adalah kuda, sekarang diganti sama mesin powernya gitu. Discontinue tuh. Oke. Nah ya, kemudian ada namanya dominant design ya. Desain yang dominan itu muncul ya. Ya mengalahkan yang lama. Ya, jadi intinya innovation yang quantum innovation itu cirinya adalah adanya diskontinuitas dari teknologi ya, keterputusan, ketidakberlanjutan dari teknologi yang lama. Terputus yang lama itu sudah obsolete, sudah kadaluarsa, nggak dipakai lagi. Sekarang ada yang baru. Ya, kalau incremental dia tetap continual ya, gitu. Oke ya. Nah ini cirinya kalau ditemukan quantum innovation di sini muncul ada dominant design, baru kemudian akan lagi terjadi ketika terjadi lagi quantum innovation, ya maka ini akan dominant design ini akan menjadi obsolete ya. Menjadi kadaluarsa, tidak akan dilanjutkan. Tapi kalau
Yang incremental ya dia akan berlanjut terus sepanjang waktu ya.